Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu dong. Gua pribadi dong. Ada di mana? Oh ya. Tapi nanti besok di depan itu ya, Pak Kelas. Alhamdulillah. Segala macam puji kita mengucapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nama pribadi semuanya yang membekas. Ada yang dibawa ya? Tidak boleh, tidak boleh. Berkaitan dengan saya. Jadi hari ini suatu kesyukuran bisa berjumpa dengan anak-anak sekalian yang jatuh-jatuh yang cakap, yang cantik-cantik. Seperti orang mana? Kalian cuma 3 orang? 5? Sudah 5 orang, yang 2 orang kemana? Sudah ada sama. Maksudnya karena kalian sedikit, pasti berkumpul satu ya. Sudah sedikit, tidak kumpul lagi. Kalau punya suara kalian kalah. Yang terlambat jangan masuk, maaf ya. Tiketnya sudah tutup. Jadi hari kita kuliah simpel saja. Saya ingin ada pertanyaan dari kalian. Ya, cuma saya ceramah dulu ya, ceramah terus nanti kalian harus hadir pertanyaan. Yang ini didarkan dulu, didarkan. Saya punya penyemangat kalau kalian sudah kurang bersemangat. Jadi itu saya katakan selama kalian jawab kali 3 kali baru tanda tangan saya yang bisa. Ya. Lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi bersih bisa. Walaupun kurang bersemangat, ya. Itu saya gunakan kalau saya katakan selamat pagi, kalian pagi, saya yang bisa, ya. Supaya bertukar kalian punya semangat, ya. Kalian mesti tahu tinggal dulu. Sudah mandi semua? Sudah. Ya. Yang perempuannya sudah pakai parfum semua ini kan? Sudah. Pakai parfumnya nggak terasa. Yang cowok-cowok sudah mandi? Sudah pakai bedak? Tidak. Sekian ya. Jangan bagi-bagi karena kita akan masuk di YouTube. Jadi ini adalah konten pembelajaran, salah satu konten saya yang tujuan pembelajaran edukasi ya di bidang hukum. Kalau ada persoalan hukum di luar sana yang butuh seri-seri pendapat, silakan nanti cari konten saya yang ada podcastnya. Lalu bikin pertanyaan di komentar bisa saya jawab ya. Asal jangan tanya masa tugasnya, tidak boleh. Baik anak sekalian, hari ini kita masuk pada materi. Kemarin kita sudah masuk tapi bukan masuk kuliah ya. Kalau ikut apa kemarin itu seminar, kuliah umum. Siapa yang bawa materinya? Fakultas SMH ya. Jadi itu apa jabatan beliau di kejaksaan? Di kenapa? Iya, tapi apa jabatannya? Berarti kalau tidak menikmat ya. Nah, fakultas itu ya itu mengajarkan kita yang umum. Mereka yang mutawakal. Dan juga teman-teman mereka juga di jadi dua-duanya menandakan satu step. Tidak lama dulu di Kolaka sini, lalu pindah ke Sulawesi Selatan. Tidak pernah ada kejadian Sulawesi, kecuali kejadian Katalan. Maaf yang terlambat, tiketnya sudah habis ya. Ke depan saja. Jadi apa yang kalian simak dari kuliah umum minggu lalu? Ada itu dicatat nih sebagai kategori ujian ya. Catat ini kali kuliah umum catat. Kemarin itu hukum secara umum ya kuliah. Sekarang kita masuk pada hukum perdata. Nah, materi kita hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian hukum perdata dan
materi-materi yang diatur atau dimuat di dalam hukum perdata itu sendiri. Sebelum saya memberikan penjelasan tentang apa itu hukum perdata, suara saya kecil atau besar ini? Besar. Sudah tulis lagi, saya menunggu balik. Mengapa besar? Karena saya tidak punya earphone supaya bisa masuk di kamera. Tidak usah ngintip yang terlambat ya. Nah, sebelum saya masuk di penjelasan apa itu hukum perdata, berhubung kalian ini adalah semester 3 dan kalian sudah pernah mendapatkan sekilas materi hukum perdata pada semester 1, semester 2 ya. Semester 2 ya, mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Sampai mengajar dulu. Bahas deh. Oh, Pak tadi sakit. Saya ingin mereview kembali atas kalian, menampilkan ulang sejauh mana ingatan kalian tentang pengertian hukum perdata. Ada yang bisa angkat tangannya, silakan. Ya, silakan ketua kelas. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya atau individu dengan badan hukum yang dalam lingkup kecil itu keluarga dan lingkup luas masyarakat. Oh, gitu. Ya. Jadi pasti ini memberikan perdata adalah hukum mengatur kepentingan apa hubungan kepentingan individu dengan individu atau individu dengan subjek pada hukum. Oh iya. Individu dengan badan hukum dan lingkup kecil keluarga dan besarnya adalah masyarakat. Ada yang lain? Ada yang lain? Coba cowoknya, apa itu hukum perdata? Untuk diberikan berapa nih? Yang kamu sedikit berapa beda? 3, hukum 2. Oke, berapa hukum perdata? Nanti hukum perdata. Silakan di improvisasi. Ada gambaran? Oke, tidak ada. Malu-malu dia. Kalau kita, ya silakan. Nama siapa? Hukum antar perorangan dan mengatur materi kewajiban di dalam suatu negara. Hukum antar perorangan dan mengatur hak dan kewajiban di dalam negara, dalam masyarakat. Oh iya, oke. Boleh. Baik, kita lihat sedikit gambaran tentang hukum perdata. Ya, di bawah dan sama tadi. Apa? Yusril Ihsan Mahendra. Semoga seperti dia. Oke, saya apa yang kalian sebutkan tadi ada benarnya, ya. Saya tidak ada salahnya, benar, ya. Benar. Nah, kita pakai pendapatnya para ahli, ya. Saya menggunakan pendapat salah satu ahli penulis buku dari ini bukunya Abdul Qadir Muhammad, dia Profesor Abdul Qadir Muhammad. Beliau itu menyampaikan bahwa hukum perdata adalah serangkaian peraturan yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang lainnya. Itu pendapat dari Abdul Qadir Muhammad, ya. Ini buku yang saya selalu pakai. Ini, ya. Masih banyak lagi pengertian hukum perdata yang diberikan oleh ahli lain. Tapi kalau saya itu saya pakai, ya.
bukan tidak memakai yang lain, cuma yang paling ringan saya ingat ini. Walaupun sebentar akan kita ulas apa kelemahannya dari pendapat beliau ini. Nah, kita masuk satu unsur-unsurnya. Yang pertama, serangkaian peraturan. Serangkaian peraturan, kalau kata serangkaian berarti apa? Kata serangkai. Kesatuan ya, iya. Bukan yang terpisah. Jadi beliau menyebutkan serangkaian peraturan. Peraturan yang masuk adalah baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada serangkaian peraturan. Berarti dia masuk mencakup peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Jadi semua, ya, semua peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, itu adalah unsur pertama dari pengertian hukum perdata. Ingat, dalam pengertian itu unsur-unsur di dalam semua. Ya. Pertama-tama dulu peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang mengatur peraturan itu haruslah mengatur. Kalau tidak mengatur dari hukum. Masih ingat sifat atau ciri dari hukum di PIH, ya, salah satunya adalah mengatur sifatnya. Iya. Ada yang mengatur, ada yang memaksa. Kalau mengatur itu biasanya fakultatif, kalau yang memaksa imperatif, itu sifatnya. Dan lagi cirinya, ya, sifat akan memasukkan ciri. Tapi tidak ke sana, itu pelajaran satu. Jadi hukum itu peraturan tadi yang tertulis maupun tidak tertulis itu ada peraturan mengatur, ada yang diatur. Ya. Apa yang diatur di situ? Apa tadi saya bilang? Mengatur hubungan. Mengatur hubungan antara orang satu dan orang lainnya. Kemudian unsur berikutnya adalah hubungan. Hubungan apa di situ yang diatur? Kalau dua sejoli, ya, dua mahasiswa dan mahasiswi saling cinta-cintaan, ini kan hubungannya. Apakah hubungan ini dimaksud oleh itu? Bukan. Yang dimaksud hubungan ini adalah hubungan hukum. Jadi bedakan hubungan biasa dan hubungan hukum. Jadi maksud dalam pengertian ini adalah hubungan hukum. Kalau menurut saya, maka sudah kita perbaiki ya. Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang telah diatur oleh hukum. Hubungan yang telah diatur oleh hukum. Jadi kalau pacaran, masuk dalam hubungan hukum atau bukan? Tidak masuk. Kalau tidak masuk hubungan hukum, kemudian salah satu ada persoalan, dapat jadi berkerana hukum? Tidak bisa, ya tidak boleh. Kenapa hubungan hukum? Hanya hubungan hukum yang dapat tidak dibawa ke ranah hukum apabila terjadi sesuatu, ya. Jadi hubungan hukum ada hubungan yang diatur oleh hukum. Contoh apa contohnya? Pernikahan. Ya. Pernikahan itu perbuatan hukum, tapi merayakan hubungan hukum. Mengapa pernikahan itu pernikahan bahasa umumnya, bahasa halusnya? Hukum itu tidak menggunakan kata. Hukum tidak menggunakan kata nikah dan kata kawin, perkawinan. Ya. Kawin antara dua sejoli yang beda jenis, bersama jenis beda jenis. Karena hukum perkawinan kita hanya mengakui perkawinan lawan jenis yang beda jenis. Kalau sama jenis tidak diakui, jadi kebedakan. Ya. Sama dengan kalau ada perempuan jadi laki-laki lalu kawin dengan laki-laki, tidak dibenarkan. Atau laki-laki jadi perempuan kemudian kawin dengan laki-laki. Dia tetap laki-laki walaupun sudah jadi suami, sudah berganti perempuan, ya.
dan dimodifikasi sudah berpakai motor baru. Jadi kawin itu mengapa dia melahirkan hubungan hukum? Mengapa perbuatan dalam kawin ada hubungan hukumnya? Karena dia terlalu hukum, kan? Kalau dua sejoli kawin, ya, ini kawin ya, belum kawinan, kawin sah, maka hasil perkawinan itu adalah hubungan hukum juga, sehingga adalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu adalah akibat dari perbuatan itu, ya. Jadi hak dan kewajiban yang ada dalam perkawinan itu adalah hubungan hukum. Itu adalah hukum. Jadi kalau janji sama pacarnya dikawini, ya, maka itu hubungan hukum. Pacaran ingat hubungan hukum. Jadi kalau janji dari situ tidak bisa dipenuhi, ya, ya dipenuhi ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa juga ya. Ya jangan terkena dengan yang menjadi pacarnya. Karena itu janji palsu. Ya. Tidak dipenuhi juga tidak apa-apa. Kalau di bawah hukum tidak bisa. Tidak kalau janji dalam perkawinan ya. Suami punya kewajiban menafkahi istri, ya, anak-anaknya, begitu sebaliknya. Kapan salah satu tidak melakukan kewajibannya, maka yang satunya bisa mengajukan cerai, kan? Pacaran mana mau cerai? Sudah pacarannya kayak putus. Tidak hubungan hukum itu masih hubungan hukum. Kontrak itu perbuatan, jadi apa perjanjian itu perbuatan, tapi juga adalah hubungan hukum. Ya, makanya kontrak yang terjadi antara individu dan individu itu disebut pula hubungan hukum. Hubungan hukum. Kalau hubungan hukumnya maka yang melakukan hubungan hukum boleh berinteraksi, boleh memberikan hak dan memberikan kewajiban, boleh meminta hak dan menjalankan kewajiban. Itu fungsinya hubungan hukum. Nah, unsur berikutnya adalah orang. Orang di sini adalah subjek hukum. Jadi maksud ini adalah orang adalah subjek hukum. Subjek hukum, siapa masih ingat mata kuliah PH dan PHI? Apa itu subjek hukum? Subjek hukum adalah, ya, kasih besar dong, karena kita masuk YouTube ini. Orang yang terlibat dalam hukum. Orang yang terlibat dalam hukum. Kurang pas. Ada yang lain? Apa itu subjek hukum? Angkat tangan. Yusuf. Masa lupa PH-nya? Oh, subjek hukum adalah kalau secara umumnya yang ya sudah kita tahu dari suatu pendapat umum, subjek hukum adalah setiap penyandang hak dan kewajiban. Setiap penyandang hak dan kewajiban atau pembawa hak dan kewajiban. Kalau dalam konteks hukum perdata beda lagi sedikit, sama maknanya. Tapi akan saya bahas nanti di mata kuliah yang kita sudah ketemu pertemuan ke-10. Kita masukkan ke hukum. Nah, dari subjek hukum ini itu ada dua, bukan cuma orang sebenarnya. Ada berapa subjek hukum? Dua. Satu orang, dua badan. Badan hukum bagi-bagi lagi. Ada badan hukum apa? Ada badan hukum original, itu badan hukum asli. Ada badan hukum non original. Yang mana badan hukum original?
negara. Negara itu adalah badan hukum negara. Tanpa negara tidak akan ada badan hukum lainnya. Jadi bersyukurlah kita ini merdeka. Kalau tidak merdeka kita tidak punya negara. Namun tidak ke sana ya, itu penyelidikan nanti ada sendiri mata kuliahnya pada hukum. Jadi pada hukum sini adalah orang itu adalah subjek hukum. Subjek hukum adalah setiap penyandang hak dan kewajiban atau tiap-tiap pembawa hak dan kewajiban. Jadi untuk menjadi subjek hukum maka kita harus punya hak juga memiliki kewajiban. Kalau kita tidak punya hak tapi hanya punya kewajiban, itu namanya budak. Ya, budak. Zaman dulu ada itu budak, tapi zaman sekarang alhamdulillah sudah dihapuskan. Sudah tidak ada mungkin negara yang menerima budak, yang mengakui ada perbudakan. Ya, perbudakan sudah dihapus. Sehingga orang ya, setiap kali kita sebut orang berarti sudah mati. Jadi bukan budak ya, bukan. Ya, kan dia punya hak dan punya kewajiban. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya, tidak usah siswa ya, langsung angkat tangan saja.